Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Hexindo Adi Perkasa ya teman-teman, atau Hexa ya. Nah, saham Hexa ini salah satu saham sektor komoditas yang bagi dividennya cukup besar teman-teman. Jadi cocok untuk dividen investing ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ya dividen investing itu apa, yaitu kita memegang saham-saham yang dividennya cukup besar dan sudah terbukti secara historis bagi dividen rutin ya, paling tidak 5 tahun ke belakang itu udah bagi dividen. Nah, dengan asumsi seperti itu, maka prediksi kita ke depannya saham tersebut juga akan bagi dividen ya. Tentu saja nanti disesuaikan dengan pendapatan dan labanya ya. Jadi kalau labanya naik ya dividennya naik, tapi kalau labanya turun dividennya juga akan turun. Nah, saham Hexa ini termasuk saham yang dividennya lumayan besar ya, di atas 10%. Nanti kita lihat ya datanya teman-teman ya. Kita lihat dulu harga sahamnya. Jadi saham Hexa ini kalau kita hold 5 tahun, dia itu capital gain-nya naik 35% ya. Kelihatannya sedikit ya. Tapi kalau kita hold 1 tahun masih turun. Di 1 tahun itu turun 10%, 6 bulan turun 21%. Jadi saham Hexa ini penurunannya udah lumayan dalam ya teman-teman ya. Jadi harga terendahnya malah di berapa ini? 4.700. Jadi 4.700 ya. Kemudian 3 bulan turun 25%. Ini dari 3 bulan yang lalu turun 25%. 1 bulan turun 2%. Jadi dikit ya. Kalau lihat jangka panjang coba. Ternyata naik teman-teman ya. Ini dari 2000 berapa nih? Jadi Juni 2005 ya. Juni 2005 itu harganya 959. Jadi naiknya lumayan banyak juga ya. Jadi ya 5 kali lipat lebih lah ya. Kalau dari 2009. Nah, ini kita lihat volumenya 490.000, kapitalisasi pasarnya 4 triliun, ya, hasil dividen 14,8% ya kalau dibanding dengan harga yang sekarang ya teman-teman. IPS-nya 671, pendapatan bersih 854 miliar ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini kapitalisasi pasarnya 4 triliun ya. Rasio harga perolehan terhadap rasio harga terhadap perolehan itu 7. IPS dasarnya 671. Ini kita lihat dividennya teman-teman ya. Nah, bulan kemarin ya Oktober 2024 itu dividennya 714. Sehingga imbal hasilnya kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu 14%. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Hexa itu dengan harga yang sekarang itu sudah harga yang murah ya teman-teman ya, sebelum naik ya. Walaupun ada potensi dividen tahun depan itu turun ya karena pendapatannya turun ya. Nah, ini rasio pembayarannya nih ya. Dividen per saham ini 2022 itu 768, 2023 714. Rasio pembayarannya 82%, kemudian 70%. Tanggal pembayarannya nih teman-teman. Jadi cum date-nya itu 4 Oktober. Pembayarannya 25 Oktober. Nah, ini udah bagi dividen tahun berapa ini ya? Dari 2018, ini yang paling bawah ini 320, kemudian 2019 507, 546, ini terbesar tahun 2021 ya, sampai 1197. 2022 799, 2023 768, 714. Nah,
Nah, mudah-mudahan nanti 2025 ya, itu mudah-mudahan bisa sampai 700-an ya teman-teman ya. Kita cek riwayat dividen teknikalnya ini, coba IPS dasarnya coba. Nah, ini IPS dasar ya. Nah, ini teman-teman, IPS-nya memang turun teman-teman ya. Tahun 2023 itu IPS-nya 1000-an lah, 1002 ya. 1020. Nah, yang 2004 ini itu cuma 671. Jadi kemungkinan dividennya juga di bawah ini teman-teman. Karena kalau lihat persentase pembagian dividen atau DPR-nya, dividen rasionya itu sekitar 70 sampai 80% ya. Jadi kemungkinan turun ya. Nah, kalau misalnya ini 70% aja, ini 671 ini berapa nih? 671 kali 70%. 469 dibagi harga yang sekarang berapa? Harga heksa 4870 ya, nggak nyampe 10% ya, sekitar 9,6% ya. Ya ini perkiraan aja teman-teman ya. Bisa jadi nanti DPR-nya lebih dari 70% ya. Kalau lebih dari 70% mungkin ya masih menyentuh 10% ini dividennya ya. Nah, kalau kita lihat ininya ya, chartsnya coba kita coba heksa Nah, kalau teman-teman hold ya saham heksa nih ya, memang kelihatannya chartnya itu turun terus ya. Ini dari 6.800 tertinggi di sini. Ini udah turun 2000 poin, terendah di 4630 ya. Coba kita 6.800 dibagi 46 dikurangi 4630. 6.800. Udah turun 31% ya, 32% hampir. Tapi ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah teman-teman ya. Coba kita cek. Wih, dalam ya. Nah, ini tahun berapa ini miripnya nih? Januari 2022 ya. Ini udah balik ke harga Januari 2022. Jadi hampir 3 tahun yang lalu ya. Coba kita cek Bollingernya. Oh, Bollingernya bagus teman-teman ya. Ada potensi untuk naik ke 5000. Kalau dia lanjut ya sampai 5000, coba kita lihat MACD-nya. Walaupun teknikal tuh kadang tidak selalu tepat ya teman-teman ya, karena memang teknikal kan nggak bisa melihat potensi ini ya, apa investor besar untuk masuk dan lain-lain ya. Dia bisa membaca historinya ya, membaca historinya, terus kemudian dia bisa memprediksikan kira-kira dia mulai mantul kapan gitu, bisa ya. Tapi juga nggak bisa tepat banget ya, karena kadang teknikal juga kadang jebakan ya. Secara teknikal suatu saham biasanya, oh ini kalau kayak gini naik gitu, tapi ternyata nggak juga ya. Kalau ada isu-isu yang kurang bagus apa ya, dia kebanting juga ya. Jadi teman-teman tetap harus inilah ya, pakai manajemen investasinya yang bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masih ragu untuk masuk ya, masuk secara bertahap, tapi jangan terlalu takut juga ya. Kalau terlalu takut ya nanti akan kehilangan momentum teman-teman. Jadi kayak heksa ini kan sudah naik hampir 300 poin ya, lumayan loh.
4580 300 dibagi 4580 udah naik 6,5% lah ya, lumayan ini. MACD-nya lumayan, apalagi ya. Coba kita lihat teknikalnya, ini pasti masih jual nih. Oh, ini udah buy. Bagus nih ya, MA20-nya udah tembus. Targetnya di 5.300 ya. Targetnya 5.300. Coba lihat historinya ya. Hexa itu Desember naik teman-teman. Walaupun kecil ya, naik tinggi itu saat Januari ya. Januari ini mulai naik sampai Maret. Sampai mendekati dividen ya. Dividennya itu September. Kumditnya itu September. Oktober ya. Kumditnya itu Oktober tanggal 2 ya. Jadi mendekati itu dia naik. Coba kita cek tahun sebelumnya. Di 2022 juga mendekati dividen naik. Jadi mulai Juli itu udah naik. Jadi teman-teman bisa dipertimbangkan kalau mau masuk Hexa bulan Juli atau Desember ya, Desember. Coba ini kita lihat. Nah, ini Januari itu udah mulai naik. Nah, ini Desember juga. Desember pertengahan tuh biasanya naik, kemudian turun lagi nih ya, 2022. Tapi itu nggak bisa juga sama ya, tergantung isu strategisnya juga ya. Hexa ini kan karena pendapatannya turun, jadi labanya potensinya turun ya. Kecuali nanti ada terobosan-terobosan baru ya teman-teman. Nah ini seperti ini akan pasok 360 eskavator. Nah ini kalau ada terobosan-terobosan baru seperti itu, saham Hexa bisa naik. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Hexa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu. Nanti baru muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja ya teman, untuk traktir kopi aja lah. Kita bisa bahas lebih detail tentang beberapa saham. Teman-teman juga bisa request ya, bedah portofolio juga bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.